Om Swastiastu. Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman semua. Semoga tetap sehat dan semangat dalam menjalani aktivitas masing-masing walaupun pandemi belum berakhir. Kami kelompok 3 Bisnis Plan Kewirausahaan dan saya sendiri Yuni Jendra Sahya Amerta NPM 127. Dalam presentasi kali ini, kami akan membawakan bisnis plan yaitu Klepon Asik. Sebelum kita mulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ini adalah anggota kelompok 3. Baik, saya akan mulai latar belakang kenapa kelompok kami memilih produk tersebut. Seiring berkembang pesatnya teknologi dan zaman, banyak hal yang telah berubah. Dari tradisional ke modern, dari hal yang asing bagi kita tapi menjadi rutinitas bagi kita sehari-hari, dan tidak bisa dihindari, makanan pun terkena imbasnya. Banyak makanan luar yang telah dipasarkan di Indonesia, dan masyarakat pun menggemarinya. Oleh karena itu, makanan tradisional mulai ditinggalkan. Di sisi lain, banyak makanan yang bisa dikatakan berbahaya. Banyak makanan yang mengandung bahan kimia, bahan-bahan pewarna yang keras yang tidak patut dikonsumsi sehari-hari karena dapat menyebabkan penyakit bagi kita. Oleh karena itu, konsumen harus cerdas dalam memilih makanan yang mana yang tepat dan mana makanan yang tidak menyehatkan. Dari beberapa poin-poin tersebut, hal itulah yang melatar belakangi kenapa kami memilih produk Klepon Asik. Kami akan melanjutkan ke visi misi dan tujuan usaha. Visi kami yaitu menjadi salah satu pelopor pengusaha muda di bidang kuliner dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas dengan melestarikan makanan tradisional untuk mengikuti perkembangan zaman. Disinilah poin kami. Kenapa kami memilih produk tersebut? Kami akan mengembangkan makanan tradisional agar kembali digemari oleh masyarakat. Jadi, makanan tradisional tidak kalah saing dengan makanan luar yang datang di Indonesia. Misi kami diantaranya melestarikan salah satu makanan tradisional dan memiliki cita rasa makanan yang khas dengan berbagai inovasi dan modifikasi yang kami akan lakukan. Tujuan usaha kami yang pastinya memperoleh keuntungan, menambah pengalaman berwirausaha, belajar menjadi pengusaha muda, dan meningkatkan potensi diri dan kualitas pribadi. Baik, terima kasih. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman kami. Om Swastiastu. Nama saya Iputu Chandra Nuarta dengan MPM 053. Jadi di sini saya ingin membahas bab 2 kami, yakni aspek pemasaran. Yang pertama adalah produk. Produk klepon kami ini berbeda dari klepon lainnya karena kami punya ide dan orientasi tersendiri dalam menciptakan klepon ini. Yang kedua adalah tidak hanya menyajikan klepon biasa yang isinya gula merah, kami juga berinovasi dengan menggunakan klepon yang isinya coklat, keju, dan lainnya, dan tentu pasti disukai oleh semua kalangan umur. Dan juga produk kami ini tidak mengandung bahan-bahan berbahaya lainnya, seperti formalin, campuran bahan kimia yang lainnya yang berbahaya untuk kesehatan, dan zat beracun lainnya. Jadi sehingga baik dikonsumsi oleh konsumen dan tidak merusak kesehatan. Yang kedua adalah analisis pasar dan pemasaran usaha klepon kami. Yang pertama adalah target penjualan. Usaha kami ini berlokasi tempat-tempat yang strategis dan di pinggir jalan utama, seperti alun-alun dan tempat keramaian lainnya. Untuk saat ini yang kami fokuskan adalah mengenalkan produk kami, sehingga secara detail yang kami gunakan adalah tempat keramaian yang berupa tongkrongan dan tempat ngopi, karena memang cocok sekali jika dipasangkan dengan makanan kami. Selanjutnya, tempat menjual berbagai macam tradisional, yang dimana tentunya kami juga akan menggunakan sistem yang namanya konsinyasi. Bisa dibilang, target pasar kami yakni masyarakat sekitar dan pengguna jalan sekitar tersebut. Yang kedua adalah sasaran konsumen. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeli kami yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan menengah dan kalangan atas. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu untuk membeli produk yang kami tawarkan karena harga yang kami berikan cukup terjangkau, yakni 5.000 sampai 10.000 per kotak. Selanjutnya adalah strategi pemasaran yang kami pakai. Yang pertama adalah media banner dan masyarakat itu sendiri. Promosi yang cukup sederhana, serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Cukup dengan memasang banner dekat lokasi untuk mempromosikan usaha kami. Dan juga, secara
secara langsung masyarakat yang telah membeli produk kami bisa melakukan promosi dengan lewat mulut itu sendiri, yaitu dengan masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah dengan media internet. Selain menggunakan banner, kami juga melakukan promosi dengan menggunakan media internet seperti melalui Facebook, Instagram, blog, dan sejenisnya. Karena sebagian masyarakat telah menggunakan internet dan telah menggunakan internet sendiri, jadi inilah peluang bagus. Ketiga adalah pengembangan produk. Pengembangan produk kami ini juga menambahkan rasa yang mungkin tidak ada pada pesaing lainnya, yakni kami juga akan menjual dengan harga standar pasaran dan dapat dibeli oleh semua kalangan atau dapat dijangkau oleh semua kalangan. Yang kedua adalah memberikan diskon dan bonus. Untuk menarik minat konsumen dalam membeli produk yang kami tawarkan, kami mempunyai cara tertentu, yakni memberikan diskon dan paket jika pemesan memesan dalam jumlah borongan terbanyak. Yang terakhir adalah kami menggunakan sistem konsinyasi, yakni kami juga memakai sistem konsinyasi di mana kami menitipkan sebagian produk kami pada tempat seperti warung kopi dan tempat menjual makanan-makanan tradisional. Selamat pagi, saya Bayu Dwika Antari Saputra dari kelompok 3 kelas C1 Manajemen NPM 479. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis operasional di mana terdapat rencana produksi, analisis pendukung bisnis, dan juga analisis SWOT. Yang pertama, rencana produksi. Di sini terdapat kualitas produk kami. Kami akan menjaga kualitas produk kami dengan cara menggunakan bahan-bahan yang terbaik dan yang masih baru. Kemudian untuk lokasi di sini, kami akan memilih lokasi yang sering dilalui oleh orang-orang yang ramai, contohnya seperti membuka kedai di pinggir jalan, di pasar, dan juga di tempat-tempat yang sering mengadakan event-event tertentu. Kemudian untuk cita rasa di sini, kami akan menjaga cita rasa dari produk kami dengan cara selalu terus mengontrol bahan-bahan yang akan kami gunakan untuk produk kami yang ini. Kemudian untuk analisis pendukung bisnis di sini, yang pertama ada distributor. Distributor yang pertama yang dimaksud ini adalah kami bekerja sama dengan para pemasok bahan dan juga barang-barang yang diperlukan untuk produk kami ini. Nah, jadi di sini kami dapat dengan mudah menemukan barang-barang dan juga bahan-bahan tersebut. Kemudian untuk pelaku bisnis, di sini kami tidak memerlukan orang yang berpendidikan tinggi ataupun berkemampuan khusus seperti S1 dan lain-lain. Kami di sini hanya membutuhkan orang yang semangat, giat, bekerja keras, dan juga berkreativitas tinggi. Nah, jadi di sini kami juga memerlukan pengelolaan tempat, di mana pengelolaan tempat tersebut memerlukan izin. Nah, jadi untuk menjalankan suatu usaha atau membuka tempat untuk bisnis tersebut, dibutuhkan izin tertentu agar nanti pada saat menjalankan bisnis tidak ada rasa khawatir yang ditimbulkan. Kemudian untuk analisis SWOT, di sini terdapat strength atau kekuatan. Yang pertama itu produk kami dapat dibeli oleh kalangan tertentu. Maksud saya semua kalangan, baik kalangan menengah ke atas ataupun kalangan menengah ke bawah. Yang kedua, produk kami tidak menggunakan bahan kimia. Kemudian yang ketiga, harganya terjangkau dan bahan-bahan yang dipakai pada produk kami ini masih baik ataupun berkualitas tinggi. Kemudian untuk kelemahan atau weakness, di sini produk kami persaingannya itu sangat ketat di pasaran karena masih banyaknya para pedagang yang menjual klepon. Kemudian produk kami ini tidak tahan lama. Kenapa? Karena tidak menggunakan bahan kimia dan juga bahan-bahan pengawet lainnya seperti formalin dan lain-lain. Kemudian untuk opportunity atau peluang, di sini kami memiliki fasilitas yang memadai, pasar sasaran yang mencakup semua kalangan masyarakat, dan juga dengan varian rasa yang banyak. Kami yakin produk kami dapat laku di pasaran. Kemudian untuk threat atau ancaman, di sini harga bahan pokoknya tidak menentu. Kemudian ada usaha yang memiliki ide yang sama, makanan-makanan modern yang masih disukai oleh masyarakat, dan juga produk kami ini belum memiliki nama di masyarakat. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Rizky Cahya. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu analisa keuangan. Yang pertama ada modal awal. Modal awal ini ada dua, yakni modal bahan-bahan dan juga modal peralatan dan perlengkapan. Yang pertama ada bahan-bahan. Bahan-bahan di sini yang kita gunakan ada kelapa parut seharga Rp10.000, tepung ketan Rp13.000, tepung kanji Rp8.000, gula merah Rp18.000, pasta pandan Rp19.000, keju kotak Rp25.000, meses coklat Rp11.000, garam Rp12.000, susu kental manis kaleng Rp10.000. Jadi total modal bahan-bahan ini yaitu Rp126.000. Kemudian ada modal peralatan dan perlengkapan. Peralatan dan perlengkapan yang kita gunakan ada wajan seharga Rp60.000, baskom stainless Rp50.000, kompor Rp500.000, gas Rp140.000, styrofoam box kecil Rp39.000, dan tusuk gigi seharga Rp3.000. Jadi total modal awal peralatan ini yaitu Rp792.000. Kemudian ada rencana pendapatan. Yang pertama yaitu biaya. Harga klepon per buahnya yaitu Rp800. Harga satu kotak yang berisi 5 buah klepon seharga Rp4.000. Jadi perhitungannya dengan cara total biaya dibagi modal sama dengan Rp4.000 dikali 20, yaitu Rp80.000. Kemudian ada rencana laba. Laba per 20 kotak bisa dihitung dengan cara harga dikali jumlah produksi dikurang total biaya sama dengan 5.000 dikali 20 dikurang Rp80.000 sama dengan 100.000 dikurang 80.000 sama dengan 20.000 per 20 kotak. Jadi laba per 20 kotak yaitu Rp20.000. Kemudian ada laba per kotak yaitu Rp20.000 dibagi 20 sama dengan Rp1.000 per kotak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nama saya Agusti Ngurah Adinata Mulia Kusuma, NPM 632. Di sini saya akan melanjutkan ke bab 5, yaitu bab penutup. Yang pertama ada 5.1, rencana pengembangan usaha. Tentunya dalam berwirausaha ada tantangan dan rintangan yang harus dihadapi. Kami berusaha untuk selalu bersama untuk melewati tantangan dan rintangan yang akan kami hadapi. Dan kami juga akan berupaya untuk selalu meningkatkan dan memperbaiki kualitas produk yang kami jual melalui kritik ataupun saran yang membangun dari pihak konsumen. Dan kami juga berinovasi agar produk yang kami jual yaitu jajanan tradisional klepon akan tetap eksis dan tetap dicintai oleh masyarakat seiring dengan berjalannya waktu. Selanjutnya 5.2 yaitu kesimpulan. Menurut kami, usaha yang kami jalankan ini akan berjalan dengan sesuai target. Semoga apa yang kami targetkan bisa kami capai dan bisa kami implementasikan sehingga produk yang kami jual dan kami pasarkan bisa dicintai oleh masyarakat dan dapat melestarikan jajanan tradisional.